Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mau periksa pedet. Ini punya Pak Munir. Nah, ini di Sleman Selatan. Biasanya kalau sapi perah itu di Sleman Utara, daerah Pakem, Cangkringan, Turi. Ini satu-satunya yang melihara sapi perah di sini, walaupun hanya tinggal satu nih Pak, tinggal satu ekor. Tapi nggak apa-apa. Yang dua digaduh katanya. Nanti kita cek satu persatu sakitnya apa, yang tidak mau makan. Kemudian nafasnya ngos-ngosan, ini ngangsur-angsur. Coba kita cek satu persatu. Karena nafasnya agak tersengal-sengal, saya butuh ini stetoskop, kemudian sama termometer ya. Kemudian cek fisik lainnya. Kita cek ya. Pengipak nggih. Ini memang agak cepat nafasnya, cuman inspirasi dan ekspirasinya masih normal. Drojos Pak, ini biasanya panas nek ngeten iki. Sendiri mboten. Ya, tidak ada fase injeksi. Ya. Kita cek suhunya nggih. Kita cek suhunya. Ini Nino nggih. Nih, kadang anu ya Pak. Kurang valid. Ya. Nah ini kan langsung suhu dalam. Ini kita masukkan ke rektum ya. Rektum itu langsung suhu dalam tubuh dia. Aku kalau ingin itu jumatan dites petang dulu. Bareng anu kanjaku loh. Aku loh. Berarti termogamnya normal. Iya harus dibenerkan dulu. Ini kasih loro kapan Pak? Sekmawan. Nembe mawon. Iya, Pak. Kalau pakannya anu kacang telas Pak. Iya. Biasanya nek awal-awal ini memang suhunya dereng dhuwur. Kalau semua pemeriksaan normal, suhunya nanti batas atas itu biasanya kena demam 3 hari itu Mbak. Nggih, gomen nek wong Jawa gomen. Iya, nanti sore mungkin bisa naik. Nggih. Ini coba nanti suhunya berapa atas gitu. Ini sudah meh 40 Pak ini. Nah, ini udah hampir 39,5 pun maksimal. Ini sudah mulai naik. Jadi kemungkinan nanti bisa sampai 40-41. Tapi nggak apa-apa, itu memang harus begitu. Soalnya kan itu dia antibodinya kan dari situ. Ada infeksi masuk, kemudian dia reaksi membuat antibodi sekitar 2 hari 3 hari sembuh. Cuman kita harus mencegah supaya dia tidak berlanjut terlalu lama. Nanti dikasih support energi sama vitamin dan lain-lain. Kadang pincang Pak, ini belum dereng pincang nggih. Nggih. Terus gerak rumennya biasanya menurun. Jadi ini penyakitnya sekosikil, pencernaan sampai situ. Di mulut ya. Ya mulutnya ngereweh. Ambekannya asur-asur di paru-parunya juga pengaruh karena suhu tinggi tuh Pak. Ini biasanya menurun rumennya, gerak rumennya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita naik lagi guys. Kita naik ke bukit. Kita nikmati keindahan dari jalan yang kita lewati. Sampai tempat Pak Slamet.
Nggih Pak, selamat. Kula Pak Sigit, Pak. Nggih. Nggih. Oh niku. Nggih, Cek. Tengah niku. Sik tengah. Lanang wedok, Pak? Anu istri, Pak. Meteng dereng. Ya pun dikawin nggih. Pinten bulan? Ya paling 3 bulanan. Waduh. 3 bulanan. Ini dereng ngetos meteng mboten? Dereng. Sik pundi, Pak? Dan iki Kula cek riyen. Soalnya nek meteng niku berarti benten mungkin ndak pengaruh ten pedhatipun sik njero. Nggih. Jan anu Pak, berat kula cek riyen. ngadet. Ini posisi tidak tahu bunting apa tidak. Ini saya cek dulu aja biar pasti. Nanti biar obatnya tidak kontra dengan pedetnya. Ya. Tadi saya cek ternyata bunting 4 bulan. 4 bulan, Pak. Ya. Ini nggak mau makan. Udah turun dulu. Nggak mau makan. Brojos. Kelihatan ya, brojos ini. Brojos. Terus kalau nafasnya ada masalah. Ini mulai sakit kemarin ya. Kaki depannya pincang mau diseret, Pak. Nggih. Kita cek auskultasi. Letongnya lancar, Pak. Nah, kan wingi niku nembe niki wong ketak arek. Ketemu dereng letong. Nggih. Nembe niki wong sing Kita cek gerak rumennya ya. Saya curiga ada gangguan di perut soalnya tadi teretongnya pun ditimbal. Teretongnya mengkilat hitam terus campur lendir. Nyemil-nyemil barang mboten purun, Pak. Pripun? Nyemil-nyemil pun mboten. Mboten nyemil-nyemil. Wow. Dereng purun. Mung kula anu niku, kula njono niku. Purun mboten mangan diri apa didulang? Anu kula anoke dhewe kula Dulang. ngoten nggih. Kurang ngadeg. Jangan cepet ya. Kalau cek ya no. Pas gitu. Iya. Nah, mateng niku anu Pak, obat niku tak milih-milih. Oh, ngoten Nggih. Nanti obat yang saya suntikan aman ya Pak nggih. Nggih. Enggak masalah. Mudah-mudahan pedetnya tidak apa-apa. Nggih. Karena nek penyakit tertentu itu ada yang pengaruh ke pedet. Medal, pedet gugur ngoten niku. Nggih. Nek manasnya pun buatan pakan. Ini ngatur-aturnya Pak. Ini bentar. Nggih. Ini bentar awak ini. Nggih. 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 Ngatur niku. Niki pun normal tapi tesih batas atas 39%. Nggih. Ini pun normal, cuman dia batasnya pun tesih 9. Nggih. Batas atas suhunya. Nggih. Ini pun mulai mana? Dugaan gua nggih gomen niku Pak. Demam 3 hari itu. Masa injeksi. Kelihatan. Anu maaf.
Ini Pak Slamet nih Pak Asmani nih. Sapi ini dari tanda-tandanya itu cenderung ke sapi yang pertama tadi, yaitu demam 3 hari. Ini sudah hari kedua. Suhunya sudah normal tapi masih batas atas. Tanda-tanda yang kelihatan diantaranya masih dirojos, ngereweh dari ini, ngereweh, terus pincang masih kaki depan. Kemarin kaki depan kiri, sekarang kaki depan kanan. Memang bisa ganti-ganti, bisa juga kaki belakang, bisa juga kaki depan, bisa ganti-ganti pincangnya. Rumen juga mengalami penurunan aktivitas, itu memang ciri-cirinya seperti itu. Mudah-mudahan sudah baik. Ini posisi bunting, jadi obat yang kita berikan hanya obat suportif, kemudian nanti pengobatan lanjutan paling kita tunggu informasi maksimal 2 hari. Nanti saya dikabari Pak, besok posisi pipun, besok 2 hari pipun, kita pantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sigin Teso. Kali ini kita akan bahas mengenai penyakit transisi atau penyakit yang terjadi antara pergantian musim ya. Kalau ini kan antara pergantian musim penghujan ke musim kemarau. Paling sering adalah penyakit yang terjadi adalah penyakit gomen itu. Kalau orang kita bilang gomen, sebenarnya itu adalah penyakit BEF atau demam 3 hari. Ini sering terjadi pada pergantian musim antara musim kemarau atau ke musim penghujan ke arah musim kemarau. Hari ini sudah ada peningkatan sekitar 20% dari kasus yang masuk ke tempat saya. Jadi memang kasusnya mulai merangkak naik karena ini kemungkinan sudah mau ke arah musim kemarau. Sebenarnya peternak tidak perlu khawatir dengan penyakit ini karena ini memang sudah sering terjadi di tingkat peternak dan peternak sudah mengetahui penyakit ini dengan baik. Tanda-tandanya seperti apa? Salah satunya adalah beberapa tanda yang bisa kita amati. Yang pertama, suhu badan meningkat atau panas atau demam. Sapi mengalami demam lebih dari 40, rata-rata 40 sampai 41, ada yang lebih dari 41. Kemudian yang kedua, tidak mau makan. Otomatis tidak mau makan. Kemudian yang selanjutnya nafas terengah-engah atau ngos-ngosan, itu pernafasannya cepat tapi dangkal. Antara yang inspirasi atau yang dihirup dengan yang dihembuskan itu tetap sama karena tidak sampai ke paru-paru. Ini hanya manifestasi dari panas yang tinggi, kemudian dia berusaha untuk mencukupi kebutuhan oksigen dengan nafas yang lebih sering, nanti lebih cepat nafasnya. Kemudian selain itu yang perlu kita lihat lagi adalah ngereweh itu nerocos ya dari lubang hidung atau lubang dari daerah rongga mulut, itu nerocos atau ngereweh. Kemudian dari kakinya itu pincang. Pincang bisa kaki depan atau kaki belakang, dan dalam satu penyakit itu waktu itu bisa berganti-ganti ya. Bisa dari depan dulu atau belakang dulu, atau kaki kanan dulu atau kiri dulu, ataupun tidak berganti. Kemudian dari sisi perutnya itu di bagian rumen biasanya ada gangguan rumen berupa penurunan gerak rumen, jadi ada indigesti otomatis. Ini memang penyakit yang agak kompleks ya, dari mulai mulut, kemudian saluran pernafasan, saluran pencernaan, kemudian kaki. Tapi tidak perlu khawatir bahwa ini biasanya berjalan antara 3-5 hari, kadang tergantung situasi, kadang sampai 7 hari. Dari tanda-tanda itu
otomatis apa yang dilakukan oleh peternak adalah hanya menjaga, karena ini penyebabnya adalah virus, hanya menjaga stamina tubuh dari sapi. Kalau dia panas bisa dikasih air minum, kalau kombran nggak mau otomatis air putih saja disediakan di situ secukupnya, atau ad libitum. Kalau mau lebih enak itu ditambah garam nggak masalah, disediakan di situ. Kemudian diloloh atau didulang, carikan rumput-rumput yang enak, artinya mudah juga untuk meloloh atau mendulangnya. Bisa rumput gajah atau odot atau semacamnya, didulang saja. Nanti kalau udah sampai ke mulut mesti dia mau mengunyah. Perjalanan penyakit karena antara 3-5 hari, otomatis dalam waktu itu tubuh sapi akan membentuk semacam antibodi atau kekebalan. Jadi jangan sampai situasinya menurun karena kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yang jelas dia harus diloloh, kemudian dikasih minum, disediakan minum di situ agar dia mau minum. Kalau air putih mau itu ya. Lantas penyebabnya apa sebenarnya? Karena penyebabnya virus, kemudian kok bisa terjadi itu karena stamina atau kekuatan tubuhnya menurun. Jadi tidak semua sapi bisa terjangkit ini, karena mungkin dalam memori antibodinya juga masih ada, sehingga kadang tubuh masih lebih cepat untuk membuat antibodi, sehingga tidak sampai kesembuhannya terlalu lama. Jadi karena ini penyebarannya lumayan cepat, karena biasanya disebabkan oleh serangga penghisap darah. Dia akan menghisap dari sapi yang sakit, kemudian pindah ke sapi yang sehat, kemudian tertular dari situ. Dan bila kondisi tubuh sapi itu tidak baik, sehingga dia akan sakit. Hal-hal yang perlu dikhawatirkan, karena ini penyebabnya virus, obatnya itu sebenarnya hanya kekebalan tubuh itu sendiri, dan kita hanya memberi stamina atau memberi support atau obat-obat suportif saja. Dan untuk sapi-sapi yang bunting ini sebenarnya cukup riskan juga, karena kelemahan lemahnya tubuh sapi, kemudian ditopang juga oleh suhu yang cukup tinggi, kadang pincang menyebabkan dia deproknya agak kenceng, kerak gitu, atau mungkin juga stres juga. Akhirnya kebuntingannya di bawah 4 bulan riskan untuk terjadi keguguran. Nah, itu adalah situasi yang tidak kita kehendaki. Juga karena masuknya virus, kemudian itu lemahnya tubuh sapi, mungkin juga penyakit-penyakit sekunder yang bisa masuk juga. Bakteri bisa masuk pada saat dia ngereweh, kemudian ada gangguan pernafasan, mungkin bakteri masuk sehingga akan melanjut juga menjadi pneumonia, bisa juga terjadi. Jadi ya, hal-hal tersebut perlu kita waspadai. Tapi peternak sebenarnya nggak perlu khawatir, karena sebenarnya ini bisa sembuh sendiri. Tetapi alangkah baiknya tetap harus diobati agar stamina atau tubuh sapi tersebut menjadi lebih kuat untuk cepat recovery atau sembuh kembali. Dan perlu kita ketahui, karena pencernaannya juga terganggu. Jadi setelah sembuh jangan terlalu banyak ngombornya. Risiko yang terjadi pemulihan di daerah rumen, karena rumen ganda, saya katakan dari video-video saya sebelumnya, itu kalau kita kasih mendadak kasih jumlah yang cukup banyak dan kondisi rumen atau pencernaannya belum baik, justru nanti akan timbul masalah yang tidak ada hubungannya dengan penyakit ini, tetapi penyakit baru. Jadi kasih makan yang sewajarnya, komborannya juga tidak perlu banyak-banyak dulu sampai dia kondisinya normal dan sembuh kembali. Saya kira itu. Silahkan untuk kita simak lagi video yang akan kami buat. Kemudian jangan lupa subscribe dan notifikasi untuk menerima informasi terbaru dari saya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan salam ngarit, salam sejahtera untuk kalian, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.